Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Peristiwa Fadak dalam pandangan Syiah vs selain Syiah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar di Wiki Syiah bahwa peristiwa Fadak adalah peristiwa perampasan Fadak dari tangan Fatimah oleh Abu Bakar yang terjadi setelah wafatnya Nabi. Abu Bakar dengan berdasarkan hadis Nabi yang dikatakan bahwa perawi hadis tersebut hanya Abu Bakar mengklaim bahwa para nabi tidak meninggalkan warisan. Namun Fatimah memberikan jawaban bahwa Nabi telah memberikan Fadak kepadanya sebelum wafat dan ia membawakan dua orang saksi yaitu Imam Ali As beserta Ummu Aiman. Menurut pandangan beberapa ulama Syiah dan sebagian ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahwa pemberian ini terjadi ketika ayat Zawil Kurba turun dan diperintahkan kepada Nabi untuk memberikan kepada Zawil Kurba hak mereka. Kemudian menurut informasi yang beredar di Wiki Syiah bahwa dalam sebuah nukilan disebutkan bahwa Abu Bakar menegaskan dalam sebuah kertas bahwa tanah Fadak tersebut adalah milik Sayyidah Fatimah, namun Umar mengambil kertas itu dari Fatimah dan merobeknya. Menurut riwayat lainnya bahwa Abu Bakar tidak menerima saksi-saksi yang dibawa oleh Sayyidah Fatimah, putri Nabi, saat gugatannya dan suaminya, Imam Ali, tidak menuai hasil. Ia pergi ke masjid dan berkhutbah di sana. Dia dalam khutbah tersebut, yang dikenal dengan khutbah Fadakiyah, berbicara tentang perebutan kekhalifahan dan hadis yang dibawakan oleh Abu Bakar yang mengatakan bahwa para nabi tidak meninggalkan warisan, menyebutnya sebagai hadis yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan menyerahkan Abu Bakar ke pengadilan Allah di hari kiamat. Dan setelah peristiwa yang memilukan tersebut, Sayyidah Fatimah marah pada keduanya hingga beliau menuai cawan syahadah. Setelah Nabi wafat, Fadak jatuh ke tangan para khulafa dan terus berpindah-pindah dari tangan ke tangan. Di antara sebagian dari para khalifah, seperti Umar bin Abdul Aziz dari Khalifah Bani Umayyah dan Makmun dari Khalifah Abbasiyah. Fadak atau penghasilan darinya diberikan kepada anak-anak keturunan Fatimah sekalipun setelah itu dirampas kembali. Terkait dengan peristiwa ini, terdapat buku yang ditulis dalam bahasa Arab atau Persia. Di antaranya adalah kitab Fadak fi al-Tarihi karya Sayyid Muhammad Bagir Sadr dengan metode penulisan analitis. Sayyid Muhammad Bagir Sadr dalam kitab ini menganalisa terkait tuntutan pengembalian Fadak adalah titik dimulainya perlawanan Sayyidah Fatimah terhadap penguasa dan salah satu tahapan dari pembelaan terhadap imamah. Kemudian menurut informasi yang beredar di Wiki Syiah bahwa Fadak adalah sebuah perkampungan subur yang berada di dekat Khaybar, di wilayah kawasan Hijaz dan berjarak 160 km dari Madinah di mana kaum Yahudi tinggal dan hidup di wilayah itu, dan karena posisi wilayahnya yang strategis, mereka membangun benteng-benteng militer di sekitarnya. Setelah Nabi berhasil menaklukkan kawasan Khaybar dan benteng-bentengnya dalam Perang Khaybar, orang-orang Yahudi yang tinggal di benteng-benteng dan ladang perkebunan Fadak mengirim perwakilan ke hadapan Nabi dan mereka merasa puas dengan berserah diri dan berkompromi dengan Nabi dan berjanji bahwa setengah tanah itu untuk mereka dan setengah tanah lainnya akan diberikan kepada Nabi. Dan kapan saja Nabi berkehendak, mereka akan meninggalkan Fadak. Oleh karena itu, Fadak jatuh ke tangan Nabi tanpa melakukan perang. Dikatakan bahwa Fadak memiliki ladang dan perkebunan kurma yang sangat banyak. Ibnu Abi Al-Hadid, seorang ulama Sunni, menurut penukilan salah seorang ulama Syiah mengenai nilai pohon-pohon kurma Fadak, menulis, pohon-pohon kurma Fadak seukuran dengan pohon-pohon kurma kota Kufah yang ada saat ini. Sebuah perkebunan kurma yang luas. Para ahli hadis dan sejarawan bersepakat bahwa Fadak termasuk harta kepemilikan Nabi yang murni, karena diraih bukan dengan perang dan atau penaklukan, sesuai dengan ayat ke-6 dan 7 surah Al-Hasyr,
harta-harta yang diperoleh tanpa perang dinamakan fai dan Nabi Muhammad SAW sepenuhnya memiliki hak atas barang tersebut dan menyerahkan kepada siapa saja yang menurutnya baik. Seluruh para mufasir Syiah dan sekelompok dari ahli hadis Sunni mengutip bahwa ketika ayat "dan berikan kepada kerabat dekat hak mereka" turun, Nabi memberikan fadak kepada Fatimah dari salah seorang ulama Ahlus Sunnah, Jalaluddin Al-Suyuti dalam buku tafsirnya Al-Dur Al-Mansur, Mutaki Al-Hindi dalam buku Kanzul Umal, Salabi dalam tafsir Al-Kasfu wa Al-Bayan, Ibnu Abi Al-Hadid dalam Syarh Nahjul Balagah, Hakim Al-Haskani dalam Syawahid Al-Tanzil dan Al-Kunduzi, serta mayoritas ulama Sunni lainnya telah meriwayatkan hadis ini. Mamun sebagai salah satu khalifah Abbasiyah, ketika memerintahkan untuk mengembalikan tanah Fadak ke keturunan Fatimah, bukti bahwa ia telah mengakui kepemilikan Sayyidah Fatimah atas tanah tersebut yang merupakan pemberian Nabi yang sangat jelas kepada Sayyidah Fatimah. Kemudian menurut informasi yang beredar di Wiki Syiah bahwa Fadak sampai pada saat Nabi SAW wafat berada di tangan Sayyidah Fatimah dan banyak orang-orang yang bekerja di tanah Fadak sebagai pengacara, makelar dan buruh. Setelah peristiwa Sakifah dan kekhalifahan jatuh di tangan Abu Bakar, ia mengumumkan bahwa Fadak bukan milik siapa-siapa, karena itulah Fadak disita untuk kepentingan kekhalifahannya. Kepemilikan Fadak dalam periode Umar dan Utsman juga tidak kembali kepada keluarga Nabi. Dikatakan bahwa khalifah pertama selain menguasai Fadak, ia juga menyita 7 kebun dari tangan Fatimah. Menurut penukilan bahwa kebun-kebun tersebut milik seorang Yahudi bernama Muhairok yang akan memeluk Islam dan berwasiat jika ia terbunuh dalam pertempuran, kebun-kebunnya menjadi milik Nabi. Dia mati syahid dalam perang Uhud. Nabi juga memberikan 7 kebun ini kepada Az-Zahra bersamaan dengan Fadak. Setelah perebutan Fadak, Fatimah pergi ke hadapan Abu Bakar dan untuk mengembalikan kepemilikan Fadak, ia berdialog dengannya. Dalam dialog itu yang telah dinukil dalam referensi-referensi sejarah dan riwayat dengan sedikit perbedaan. Dimuat ketika Fatimah menggugat pengembalian Fadak, Abu Bakar berkata, "Dari Nabi aku mendengar bahwa harta benda yang ada di tangannya sepeninggalnya jatuh ke tangan kaum muslimin dan dia sama sekali tidak meninggalkan warisan apapun." Fatimah menjawab, "Ayahku telah memberikannya kepadaku." Abu Bakar meminta kepada Sayyidah Fatimah untuk membawakan bukti bahwa Nabi memberikan Fadak kepadanya. Menurut beberapa referensi, Fatimah membawa suaminya Ali As dan Ummu Aiman sebagai saksi dan menurut sebagian lainnya, Imam Hasan, Imam Husain dan Ummu Kulsum beserta salah satu dari budak Nabi SAW menjadi para saksi akan hal tersebut. Abu Bakar menerima dan menulis di atas sebuah kertas supaya tidak ada seorang pun yang mengusik. Ketika Fatimah keluar dari tempat dialog tersebut, Umar bin Khattab melihatnya dan mengambil tulisan tersebut dan merobeknya. Meskipun referensi-referensi sejarah meyakini bahwa gugurnya kandungan Muhsin berkaitan dengan peristiwa penyerangan pada rumah Az-Zahra, namun buku Al-Ihtisasyu, yang dinisbahkan kepada Syekh Mufid, menyebut bahwa hal itu berkaitan erat dengan peristiwa perebutan Fadak dan menulis bahwa dalam peristiwa Fadak setelah Umar meminta kepada Fatimah tulisan yang ditulis oleh Abu Bakar, Fatimah menolak untuk memberikannya. Kemudian Umar menendang Fatimah sedangkan Fatimah ketika itu sedang mengandung Muhsin dan akibat tendangan itu ia keguguran. Kemudian Umar menamparkan Fatimah dan merebut tulisan itu dan merobeknya. Telah dinukil bahwa setelah penyitaan Fadak, Amirul Mukminin datang ke masjid dan di hadapan Muhajirin dan Ansar memprotes Abu Bakar, mengapa melarang Fatimah untuk mendapatkan sesuatu yang telah diberikan Nabi kepadanya. Kemudian Abu Bakar meminta seorang saksi yang adil tentang apa yang telah diargumentasikan Imam Ali. Jika sesuatu berada di tangan seseorang dan ada orang lain yang mengklaim sesuatu tersebut, maka seseorang yang mengklaim itu harus membawakan dalil dan saksi untuk dirinya sendiri bukan Fatimah di mana Fadak sudah sejak dahulu berada di tangannya.
Selanjutnya Imam Ali membacakan ayat tatir dan mengambil ikrar dari Abu Bakar bahwa ayat ini turun mengenai imam dan keluarganya. Kemudian bertanya kepadanya jika dua orang saksi berkata Fatimah melakukan suatu hal prostitusi, apa yang akan kamu lakukan? Abu Bakar berkata, aku akan menjalankan hukuman terhadapnya. Amirul Mukminin Ali berkata, oleh karena itu, kamu lebih memilih kesaksian para saksi dibanding dengan kesaksian Allah sehingga kamu menjadi kafir. Dan ketika itu orang-orang menangis dan kemudian berpencar. Demikian pula dikutip bahwa Imam Ali juga menulis surat kepada Abu Bakar mengenai perebutan kekhalifahan dan Fadak dalam verba mengancam. Telah dijelaskan bahwa Abu Bakar dalam menanggapi gugatan Fatimah berkata, dari Nabi aku mendengar, kami para Nabi tidak mewarisi apapun dan apa yang tersisa dari kami, adalah amal sedekah. Dalam menghadapi hal itu, Sayyidah Zahra berkhotbah yang dikenal dengan khotbah Fadakiyah menyinggung beberapa ayat dari Al-Quran dan menegaskan bahwa perkataan Abu Bakar ini bertentangan dengan Al-Quran. Begitu pula para ulama Syiah meyakini bahwa ucapan Abu Bakar selain bertentangan dengan ayat-ayat mereka berkata, hadis ini selain Abu Bakar, tak satu pun dari para sahabat Nabi yang meriwayatkannya. Ibnu Abi Al-Hadid seorang ulama Sunni juga berpandangan seperti ini. Juga dikutip, ketika Utsman menduduki kursi kekhalifahan, Aisyah dan Hafsah pergi menghampirinya dan memohon kepadanya untuk memberi mereka apa yang pernah mereka dapatkan dari ayah-ayah mereka yaitu khalifah pertama dan kedua dan kembali memberikan kepada mereka. Tetapi Utsman berkata, aku bersumpah, hal seperti itu tidak akan aku berikan kepada kalian. Bukankah kalian berdua yang memberikan kesaksian di sisi ayah-ayah kalian, bahwa Nabi tidak meninggalkan warisan? Suatu hari kalian memberi kesaksian seperti kesaksian untuk Nabi dan di hari yang lain kalian meminta warisan Nabi tersebut. Setelah gagalnya gugatan Fatimah di hadapan Abu Bakar, Fatimah pergi ke Masjid Nabi dan menyampaikan sebuah khotbah di depan kalangan sahabat demi mengklarifikasi permasalahan dan mengembalikan Fadak. Fatimah dalam ceramahnya itu yang dikenal dengan khotbah Fadakiyah, berbicara tentang perebutan kekhalifahan dan menganggap ucapan Abu Bakar sebagai kedustaan belaka bahwa sesuai dengan aturan apa dia merampas warisan ayahnya. Apakah ada ayat Al-Quran yang mengatakan demikian? Dan kemudian dia menyerahkannya kepada pengadilan Allah pada hari kebangkitan dan mempertanyakan para sahabat Nabi, mengapa mereka duduk diam dalam menghadapi penindasan ini. Fatimah mengatakan secara terbuka bahwa apa yang mereka seperti Abu Bakar dan rekan-rekannya lakukan, adalah sebuah bentuk pelanggaran sumpah dan di akhir khotbah, tindakan tercela mereka akan kekal dan dia menyebut akhir dari tindakan tersebut adalah neraka. Selain referensi-referensi Syiah maka referensi-referensi Sunni juga mengutip, bahwa Sayyidah Zahra setelah peristiwa perampasan Fadak, dia benar-benar marah atas Abu Bakar dan Umar dan dia tetap marah sampai ia menemukan kesyahidannya. Fatimah, putri Rasulullah marah dan dia enggan bertemu dengan Abu Bakar dan hal ini tetap berlanjut hingga akhir umurnya. Demikian juga ada riwayat lainnya yang dinukil dari Ahlus Sunnah memiliki makna yang sama. Begitu pula dinukil bahwa Abu Bakar dan Umar untuk menarik kerelaan hati Fatimah memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengannya, namun Fatimah tidak menerima hal itu. Mereka kemudian melalui perantara Imam Ali bertemu dengan Fatimah. Dalam pertemuan itu Sayyidah Zahra mengisyaratkan sebuah hadis dari Nabi SAW yang mengatakan, kerelaan Fatimah adalah kerelaanku, dan kemarahan Fatimah adalah kemarahanku, oleh karena itu, siapa saja yang mencintai Fatimah, putriku maka dia mencintaiku, dan siapa saja yang menjadikan Fatimah marah maka dia telah menjadikanku marah. Sampai pada akhirnya pun Fatimah tidak rela dengan mereka. Kemudian menurut informasi yang beredar di Wiki Syiah bahwa Fadak, selama kekhalifahan Imam Ali As pun masih berada di tangan oposisi. Meskipun Imam tahu bahwa tindakan para khalifah sebelumnya adalah sebuah perebutan, namun pengadilan mengenai hal itu dia serahkan kepada Allah untuk menghakiminya.
Mengenai mengapa Imam Ali As tidak berupaya mencabut Fadak dari tangan para penguasa sebelumnya. Ada sebuah riwayat yang dimuat dalam referensi-referensi hadis termasuk salah satunya dikatakan bahwa Imam Ali As sendiri dalam sebuah pidatonya berkata, "Jika aku perintahkan Fadak dikembalikan kepada ahli waris Zahra, demi Allah aku bersumpah orang-orang yang berada di sekitarku akan berpencaran." Begitu pula ada dalam sebuah hadis dari Imam Sadiq As, Imam Ali As dalam permasalahan ini mengikuti Nabi Rasul di hari penaklukan kota Mekah, sebuah rumah yang sebelumnya diambil darinya dengan cara zalim, dia mengabaikannya dan tidak lagi mengambilnya. Dalam surat Imam Ali As kepada Utsman bin Hunayf ada dimuat tentang Fadak dan penghakimannya. Di bawah langit ini hanya Fadak yang ada di tangan kami. Sebagian orang kikir atasnya dan sebagian orang yang murah hati terlihat mengenakannya. Hakim terbaik adalah Allah, dan biarkan aku dengan Fadak dan hanya Fadak, apa yang harus dilakukan denganku sementara esok tempat kedudukan Bani Adam adalah kuburan. Kemudian menurut informasi yang beredar di Wiki Syiah bahwa Fadak dalam periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah juga berada di tangan para khalifah dan baru di beberapa periode kembali ke tangan anak-anak keturunan Fatimah. Periode kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Periode Abul Abbas Safah. Periode Mahdi putra Mansur Abbasi. Periode kekhalifahan Al-Ma'mun. Setelah Ma'mun, Al-Mutawakkil Al-Abbasi memerintahkan untuk mengembalikan Fadak pada situasi sebelum Ma'mun mengeluarkan perintah. Sebagian besar buku-buku sejarah setelah Mutawakkil tidak lagi menyebutkan peristiwa Fadak. Disebutkan menurut informasi yang beredar di Wiki Syiah bahwa Jafar Syahidi mempercayai bahwa tujuan Zahra meminta kembali Fadak, bukan jumlah bilangan pohon kurma atau beberapa hektar gandum, bahkan sebaliknya, ia berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi dan menegakkan keadilan dan merasa khawatir akan kembalinya nilai-nilai jahiliyah dan fanatisme kesukuan yang mengintai komunitas Muslim. Sayyid Muhammad Bakir Al-Shadr meyakini bahwa permintaan Fadak bukan masalah pribadi atau sengketa materi, akan tetapi hal itu adalah semacam sosialisasi perlawanan terhadap rezim penguasa pada saat itu dan tidak diakuinya dasar-dasar aturan penguasa yaitu Sakifah di mana itu semua dibangun oleh orang-orang seperti Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia meyakini bahwa penggugatan Fadak merupakan titik awal dari gerakan Sayyidah Zahra terhadap penguasa dan merupakan salah satu langkah advokasinya atas imamah dan wilayah kepemimpinan. Sekarang masuk ke teori pendapat selain Syiah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Yaqut Hamawi dalam kitab Mujam al-Buldan menyebutkan Fadak adalah sebuah perkampungan yang subur berada di dekat Khaybar di wilayah kawasan Hijaz. Berjarak 160 km dari Madinah di mana kaum Yahudi tinggal dan hidup di wilayah itu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Balazuri dalam kitab Mujam Ma'alim dan Subhani dalam kitab Hawadis Sel Haftum Hijrat menyebutkan posisi wilayahnya yang strategis, mereka membangun benteng-benteng militer di sekitarnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mukrizi dalam kitab Imta, Al-Asma menyebutkan setelah Nabi Muhammad berhasil menaklukkan kawasan Khaybar dan benteng-bentengnya dalam perang Khaybar, orang-orang Yahudi yang tinggal di benteng-benteng dan ladang perkebunan Fadak mengirim perwakilan ke hadapan Nabi. Mereka merasa puas dengan berserah diri dan berkompromi dengan Nabi serta berjanji bahwa setengah tanah itu untuk mereka dan setengah tanah lainnya akan diberikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Tabari dalam kitab Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk menyebutkan kapan saja Nabi berkehendak, mereka akan meninggalkan Fadak. Oleh karena itu, Fadak jatuh ke tangan umat Islam tanpa melakukan perang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Yaqut Hamawi dalam kitab Mujam al-Buldan dan Ibnu Manzur dalam kitab Lisan al-Arab menyebutkan dikatakan bahwa Fadak memiliki ladang dan perkebunan kurma yang sangat banyak.
Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Ibnu Abi Al-Hadid dalam kitab Syarah Nahjul Balaghah menyebutkan Ibnu Abi Al-Hadid mengatakan mengenai nilai pohon-pohon kurma Fadak, menulis pohon-pohon kurma Fadak seukuran pohon-pohon kurma kota Kufah yang ada saat ini. Sebuah perkebunan kurma yang luas. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang artinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak memberikan kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan ahli waris Rasulullah yang lain berdasarkan hadis yang sahih bukan berdasarkan keinginan hawa nafsu. Rasulullah bersabda kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Al-Kama Qola. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sahih Al-Bukhari nomor 3809 menyebutkan yang artinya Umar radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, dan lain-lain. Dalam Sahih Al-Bukhari diceritakan bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Abbas dan Ali radhiyallahu anhuma dan berkata, "Aku bertanya kepada kalian berdua dengan nama Allah, apakah kalian berdua mengetahui bahwa Rasulullah telah mengucapkan hadis ini?" Maka mereka berdua berkata, "Ya." Ini menunjukkan bahwa hadis ini bukan dibuat-buat oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan tidak mungkin Ali bin Abi Thalib dan para sahabat lain bersepakat untuk memalsu hadis. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma telah memberi Ali bin Abi Thalib dan keturunannya lebih dari yang ditinggalkan Rasulullah. Seandainya maksud Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah supaya mereka tidak mendapat harta, niscaya beliau tidak akan memberikan mereka sedikit pun. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma tidak mengambil sedikit pun dari harta yang ditinggalkan Rasulullah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam Usulul Kafi jilid 1 halaman 42 yang artinya ada riwayat dalam kitab-kitab Syiah yang menguatkan hadis. Hadis berikut, "Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham tapi mewariskan ilmu, barang siapa yang mengambil ilmu darinya maka sungguh telah mengambil dengan bagian yang banyak." Maka hadis tersebut juga ada dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Ini menunjukkan bahwa para nabi hanya mewariskan ilmu bukan harta dunia al-kama qola. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa ayat di atas bersifat umum dan dikhususkan maknanya dengan hadis. Rasulullah dan nabi-nabi yang lain telah Allah khususkan dengan beberapa perkara, di antaranya adalah masalah warisan ini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa mereka sendiri menyelisihi keumuman ayat yang lain, mereka mengatakan bahwa yang menerima warisan hanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Padahal di sana ada istri-istri beliau, yang mereka juga berhak berdasarkan keumuman firman Allah yang artinya para istri memperoleh 1/4 harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kalian tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau sesudah dibayar hutang-hutang kalian. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 12. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa mereka meriwayatkan bahwa Ja'far as-Shadiq pernah ditanya tentang apa yang menjadi hak wanita dalam warisan. Beliau menjawab, mereka berhak mendapatkan harga dari batu bata, bangunan, kayu, dan tumbuh-tumbuhan yang beruas, adapun tanah dan harta yang tidak bergerak maka mereka tidak berhak. Seluruh peninggalan adalah harta benda yang tidak bergerak, seperti tanah. Beliau tidak meninggalkan dinar dan dirham. Berkata Ammar bin Al-Harits, Rasulullah tidak meninggalkan dirham, dinar, budak laki-laki, budak wanita, dan tidak yang lain, kecuali bagal putih beliau, senjata, dan tanah, yang semuanya dijadikan sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari al-Kama qola. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa mengapa mereka meyakini bahwa Sayyidah Fatimah berhak mengambil tanah Fadak.
Rasulullah ketika mendapatkan Fadak, beliau hanya mengambil hasilnya untuk nafkah keluarga beliau selama setahun, sisanya beliau sedekahkan untuk orang fakir miskin. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau tidak membagi-bagi Fadak kepada ahli warisnya atau kepada ummahatul mukminin. Padahal kekuasaan ada di tangan beliau dan beliau adalah orang yang adil dan pemberani. Ini menunjukkan bahwa Fadak memang bukan harta warisan. Masing-masing pendapat di antara Sayyidana Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anhuma adalah berdasarkan dalil dan bukan berpedoman pada hawa nafsu. Jadi, Sayyidatuna Fatimah tidak salah menuntut tanah Fadak peninggalan Nabi dengan dalil, sehingga tidak boleh disalahkan. Begitu pula Sayyidina Abu Bakar tidak boleh disalahkan, karena beliau mendengar langsung hadis Nabi, sehingga beliau tidak mungkin mengambil sikap yang bertentangan dari apa yang beliau tahu. Maka, kedua belah pihak tidak bisa disalahkan. Apakah bisa dua belah pihak benar? Bukankah bila salah satu pihak benar maka yang lain salah? Dalam konteks ijtihad, bukan demikian. Ada perkara-perkara dalam ijtihad tidak selalu bila satu perkara benar pasti yang lain salah. Terkadang ada sejumlah kasus, dua pendapat bertentangan namun keduanya sama-sama benar. Sebagaimana kisah serombongan sahabat yang dikirim Rasulullah ke Bani Quraidah serta pesan Rasul kepada mereka mengenai waktu pelaksanaan salat Asyar. Pada akhirnya, Rasulullah membenarkan dua kelompok sahabat yang berseteru dalam penafsiran pesan Rasul. Maka, begitulah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak sepantasnya bagi kita untuk menyalahkan pihak satu atau pihak lain seakan-akan kita lebih pandai atau lebih mengerti agama Islam daripada mereka radhiyallahu anhuma. Al-Imam Syihab Ibnu Harash mengatakan, "Aku ini menjumpai kalangan pemula dari umat Islam ini. Aku bertemu dengan ulama salaf dan mereka berpesan sebutkanlah dan ceritakanlah di majlis tentang para sahabat Nabi yang bisa membuat hati bersatu. Jangan sekali-kali kamu menyebutkan atau menceritakan tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka, sehingga membuat orang menjadi ribut antara satu sama lain." Maka dari itu, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak menceritakan kisah-kisah yang masih banyak syubhatnya tentang perselisihan di antara para sahabat dan keluarga Nabi, terkecuali karena sebab darurat atau mendesak. Sebelum menutup video ini maka pesan kami adalah terserah Anda mau ikut yang mana. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai,
serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.